cerita dari film yang berjudul Gift. Film yang bergenre drama ini dirilis pada tahun 2017 dan memiliki rating 7,6 dari 10 di IMDb. Oke, pertama kita bahas sinopsisnya dulu ya. Film Gift ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Mary Adler. Mary merupakan anak ajaib yang sangat pintar dan memiliki bakat matematika yang luar biasa di usianya yang baru menginjak 7 tahun. Ibunya yang bernama Diane meninggal karena bunuh diri saat Mary berusia 6 bulan. Dan selama 7 tahun itu, Mary tinggal bersama pamannya yang bernama Frank. Frank adalah seorang pria lajang yang membesarkan keponakan perempuannya yang bernama Mary. Namun, pada suatu hari, Frank terlibat ke dalam pertarungan perebutan hak asuh dengan neneknya Mary yang bernama Evelyn. Jadi, si Evelyn ini sangat ingin memanfaatkan bakat yang dimiliki cucunya tersebut. Padahal, selama ini sang nenek tidak pernah menganggap bahwa Mary adalah cucunya. Namun, karena ia baru tahu bahwa Mary ini memiliki bakat yang sama seperti ibunya, jadi neneknya melakukan berbagai macam cara untuk merebut cucunya itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam alur cerita filmnya ya. Pada suatu hari di mana Mary melakukan aktivitas barunya, yaitu sekolah, di sekolah barunya yang bernama Howard School. Sebelum berangkat ke sekolah, Mary disiapkan sarapan oleh pamannya yang bernama Frank. Saat di ruang makan itu, Mary bilang bahwa ia ingin pamannya ini menyekolahkan Mary di rumahnya saja atau homeschooling. Tetapi pamannya tetap memaksa Mary untuk sekolah. Akhirnya Mary tetap berangkat menggunakan bus sekolah. Dalam perjalanan ke rumahnya setelah mengantar Mary ke penjemputan bus sekolah, Frank ditegur oleh Roberta. Roberta adalah teman baiknya Frank dan juga tetangganya yang berusia 43 tahun. Roberta menyuruh Frank untuk menjemput Mary karena ia sangat khawatir melihat Mary disekolahkan di tempat sekolah yang biasa. Karena Roberta sudah tahu kemampuan yang dimiliki oleh Mary. Ternyata alasan Frank ingin menyekolahkan Mary karena Frank ingin Mary mempunyai kehidupan seperti anak-anak yang berusia sebayanya, belajar sambil bermain, mempunyai teman-teman sebaya, dan bersosialisasi. Saat Mary tiba di sekolahnya, Mary sangat bosan karena menurut dia pelajaran yang dipelajari di sekolahnya itu sangat mudah. Padahal Mary masuk di kelas yang memang diperuntukkan untuk anak yang berusia sebayanya. Ketika gurunya bernama Bonnie Stevenson bertanya, "Siapa yang tahu 3 tambah 3? Dan Mary pun menjawab, 3 tambah 3. Yang benar saja, sekolah macam apa ini sebenarnya? Semua orang juga tahu bahwa jawabannya 6, kata Mary. Dan gurunya mencoba bertanya ke Mary untuk menjawab beberapa pertanyaan tambah-tambahan. Dan Mary bisa menjawabnya dengan cepat. Tapi tidak sampai di situ. Gurunya ini masih penasaran dan mencoba menanyakan pertanyaan perkalian. Dan Mary pun bisa menjawabnya. Bahkan sampai tahu jumlah akar kuadratnya. Sampai gurunya aja menghitung pakai kalkulator loh, saking gak percayanya. Wah, benar-benar luar biasa banget ya si Mary ini. Sampai hari selanjutnya di mana Mary melanjutkan sekolahnya kembali dan melaksanakan ulangan harian. Setelah Mary mendapatkan kertas yang dibagikan gurunya, Mary langsung mengerjakan soal-soal tersebut dan menyelesaikannya. Bahkan sebelum gurunya selesai menjelaskan peraturan untuk mengerjakan soal-soal itu. Bonnie pun kaget dan langsung memberi kertas soal tambahan untuk dikerjakan oleh Mary. Dan Mary pun langsung mengerjakannya. Tidak membutuhkan waktu lama, Mary pun menyelesaikan soal-soal tersebut dengan cepat. Bonnie sangat penasaran, siapakah sebenarnya keluarga Mary ini? Akhirnya, Bonnie menemukan bahwa Frank Adler adalah seorang mantan profesor di sebuah perguruan tinggi yang saat ini menjadi tukang reparasi perahu. Dan Bonnie pun menemukan sebuah artikel di sebuah web yang membahas tentang seorang wanita bernama Diana Adler. Dia adalah matematikawan ternama yang memecahkan persamaan Navier-Stokes. Di sebuah artikel tersebut, Bonnie menemukan berita bahwa Diana ini meninggal karena bunuh diri. Diana mempunyai saudara laki-laki yang bernama Frank dan seorang putri yang bernama Mary. Setelah itu,
Bonnie mengunjungi sebuah kafe yang bernama Frank's untuk bertemu dengan Frank, karena Frank sering terlihat berada di tempat itu. Di saat Bonnie ingin tahu yang sebenarnya terjadi tentang Mary, dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Frank. Kemudian Frank menjelaskan, pada saat sebelum ibunya meninggal, ia menemukan Mary di atas sofa, dan ia menemukan Diana sudah meninggal di atas lantai kamar mandi. Ayahnya Mary tidak mempertahankan hubungannya bersama Diana. Kakeknya Mary sudah lama meninggal sejak Frank berusia 8 tahun, dan neneknya Mary yang bernama Evelyn tidak memperdulikan Diana sejak hamil. Kemudian, pada hari-hari selanjutnya di mana Mary sedang berada dalam bus sekolah, Mary melihat temannya yang bernama Justin sedang membawa sebuah karya seni. Si Justin ini dikerjai oleh seorang temannya yang sedang duduk, dan akhirnya Justin pun jatuh. Mary sangat kesal melihat perlakuan temannya yang jahat itu, dan langsung memukulnya hingga berdarah. Frank pun dipanggil ke sekolahnya karena kasus ini, dan langsung menghadap ke kepala sekolah Mary. Di sana kepala sekolahnya bilang bahwa ia menawarkan beasiswa untuk Mary sampai tamat. Namun Frank tidak setuju, dan Frank tetap ingin Mary berada di sekolah itu. Frank dan Mary pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, ada seorang wanita yang berdiri di depan pintu rumahnya, dan Mary pun bertanya, siapa wanita tersebut? Ternyata itu adalah Evelyn, neneknya Mary. Evelyn selama ini tidak pernah menemui Mary, dan secara tiba-tiba Evelyn menemui Mary karena ia tahu bahwa Mary memiliki bakat yang sama dengan ibunya. Tujuan Evelyn datang adalah untuk membawa Mary hidup bersamanya dan memanfaatkan ilmu yang dimiliki Mary. Berbagai macam cara Evelyn lakukan untuk mendapatkan hati cucunya agar mau tinggal bersamanya. Mulai dari memberikan MacBook dengan tujuan agar Mary bisa menemukan berbagai macam buku dan hal lainnya yang bersangkutan dengan matematika, sampai membawanya ke sebuah sekolah matematika untuk menarik perhatian Mary. Evelyn mengajak Frank bertemu, dan Evelyn mencoba merayu Frank untuk menyerahkan Mary ke Evelyn. Namun Frank langsung mengatakan bahwa ia tidak setuju, dan Evelyn bilang bahwa ia tidak akan pergi sebelum membawa Mary untuk ikut dengannya ke rumah Evelyn. Namun Frank tetap mempertahankan Mary karena itu adalah pesan dari Diana. Saat itu Evelyn menantang Frank untuk bertarung hak asuh di pengadilan. Sampailah hari di mana Frank dan Evelyn berada di pengadilan. Evelyn melayangkan pembelaan atas dirinya dan menjatuhkan Frank agar Evelyn mendapatkan hak asuh Mary. Di sana pengacara Evelyn menuduh Frank secara ilegal mengambil hak asuh Mary. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Diana selaku ibu kandungnya Mary sendiri yang meminta Frank untuk mengasuh Mary. Pada suatu hari, Frank mendapatkan surat dari Evelyn. Dalam surat itu, Evelyn menuliskan bahwa ia ingin membawa Mary selama 2 hari. Saat Mary dibawa Evelyn ke rumahnya, Mary diceritakan tentang Diana, ibunya. Di sana Evelyn berusaha mengambil hati Mary dengan cara membawa Mary ke suatu tempat untuk memecahkan soal yang dibuat oleh dosen di sana. Tetapi Mary tidak dapat memecahkan soal tersebut, dan Evelyn pun langsung pergi dan sangat marah kepada Mary karena Mary tidak dapat memecahkan soal tersebut. Tetapi di sana Mary bilang bahwa bukan ia yang tidak bisa memecahkan soal itu, tapi soal itu ada yang salah dalam penulisannya, sehingga tidak dapat dijawab oleh siapapun. Dan akhirnya Evelyn dan Mary balik lagi ke tempat itu, dan Mary membenarkan penulisan soal tersebut dan langsung menjawabnya. Setelah itu, Evelyn pun langsung menyerahkan Mary pulang kepada Frank. Di sana Frank berbincang dengan Mary. Mary bilang bahwa ia senang dengan Evelyn, namun Mary tidak mau tinggal dengannya karena Evelyn adalah orang yang suka memerintah. Sampailah pada suatu hari di pengadilan, ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayahnya Mary. Kayaknya sih ini suruhan dari sang nenek, agar neneknya bisa mengambil Mary untuk tinggal bersamanya. Tapi tetap tidak semudah itu untuk percaya bahwa itu adalah ayahnya Mary. Pengacara Frank pun bilang bahwa dia bukan ayahnya Mary, dan laki-laki tersebut adalah suruhan dari Evelyn. Dan hakim pun setuju dengan pengacara Frank.
Berbagai macam cara Evelyn lakukan untuk mendapatkan cucunya itu. Akhirnya, Frank dijebak oleh Evelyn untuk menyarankan bahwa Mary lebih baik diurus oleh orang tua asuh. Akhirnya Frank mencari orang tua asuh untuk Mary. Semenjak Mary diurus oleh orang tua asuhnya, mereka melarang Frank untuk bertemu dengan Mary. Mary pun sangat sedih ketika tahu bahwa Frank menyerahkannya ke orang yang tidak ia kenal. Sampai pada suatu hari di mana gurunya Mary melihat mading sekolah Mary, ada daftar hewan peliharaan yang dapat diadopsi. Dan Bonnie pun melihat di situ ada kucingnya Mary yang bernama Fred. Padahal Fred adalah kucing kesayangannya Mary. Jadi tidak mungkin Mary melepaskan Fred begitu saja. Bonnie pun langsung memberitahu kepada Frank. Frank pun curiga dan langsung ke tempat di mana Fred berada. Dan benar saja, Frank menemukan Fred berada di sana. Frank sangat emosi dan mencurigai bahwa dalang dari semua ini adalah Evelyn. Frank langsung berangkat pergi ke rumah orang tua asuhnya Mary, dan orang tua asuh tersebut menyembunyikan bahwa ada Evelyn sedang berada bersama Mary di sana. Dan Frank langsung memergoki Evelyn yang sedang bersama Mary. Akhirnya, Mary pun diajak pulang oleh Frank dan kembali lagi bersama Frank. Mereka pun hidup bersama-sama dan bahagia hidup berdua. Mary tetap bisa bermain bersama teman-teman sebayanya dan film pun selesai. Oke, jadi begitu alur cerita dari film Kirt. Terima kasih sudah menonton.